Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih membuka peluang untuk Anda untuk bisa berpartisipasi di telepon interaktif dan juga ada WhatsApp interaktif seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda pemirsa 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Astra International, spekulatif buy dengan stop loss-nya atau supportnya di 6.000, targetnya mulai dari 6.500 hingga 6.625. Kemudian BBTN buy if break di sekitaran 15.30 dengan targetnya 1585 sampai dengan 1600. Stop loss atau supportnya ada di 1490 yang bisa Anda perhatikan. Sementara BBRI ini lebih direkomendasikan dalam hal ini naikkan trailing stock. Nanti kita akan coba bahas lebih detail dengan next targetnya di 5.050 sampai dengan 5.125. Take profit jika di bawah 4730. Kemudian Adaro direkomendasikan spekulatif buy dengan targetnya di 4.040 sampai dengan 4.140 dengan stop loss-nya atau support yang bisa diperhatikan di 3.570. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Hendra Martono Lim selaku CEO dan founder Tiamo Capital. Pak Hendra, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, kita ke Astra International terlebih dahulu Pak, lebih ke arah spekulatif buy. Pertimbangan, terutama dari sisi teknikal, merekomendasikan saham ini. Ya, kalau kita lihat dari chartnya, jadi kita benar-benar perhatikan bahwa di sini chartnya ini sudah cukup bagus. Jadi artinya apa? Dia walaupun sudah lagi posisinya lagi ke bawah dan sekarang sudah mulai ketahan deh. Nah, dia membentuk satu channel baru, membentuk satu lingkaran, membentuk satu pok atas dan pok bawah baru yang lebih sempit. Nah, ini berarti ada satu sinyalemen, kemungkinan besar dia akan mulai berbalik arah ke atas. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik. Jadi untuk Astra ini bisa diperhatikan dengan targetnya adalah kalau misalnya Anda lihat targetnya adalah sekitar 6.600 sampai 6.700. Nah, sedangkan kalau ke bawahnya, kalau dia di bawahnya bottom box yaitu 6050, ya itu Anda harus out dulu. Itu untuk kalau untuk Astra, Dev. Baik, penutupan di sesi kedua hari ini di 6.225 Pak Hendra. Ya. Kalau ingin entry di level ini, direkomendasikan tidak? Masih boleh, kalau misalnya enter di area sini masih boleh. Tambah lagi buy jika dia mampu di atasnya 6350 ya, Dev. Lebih ke arah spekulatif buy, Pak Hendra. Sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh investor ini ketika spekulatif buy lebih direkomendasikan untuk IC? Nah, ini kenapa saya bilang spekulasi buy, karena apa? Anda lihat di sini, dia kan sinyalnya ini pixel-pixelnya masih di bawah. Pixel di bawah ini berarti artinya dia masih bearish. Berarti dana besar masih juga belum berani masuk secara besar-besaran. Dan kemudian ini juga lihat secara relative strength to composite-nya, dia juga masih di bawah. Nah, kalau masih di bawah ini, berarti kalau kita mau buy, maka kita harus buy-nya harus lebih posisinya yang cepat. Artinya hanya trading kilat aja. Nah, tapi ini masih ada peluang. Oleh karena itu, saya bilang ini adalah spekulasi buy. Begitu, Dev. Baik, dari saham pilihan pertama untuk Astra International, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya dari perbankan, BBTN, buy if breakout ini. Analisisnya, Pak Hendra, untuk BBTN. Nah, ini menarik. Anda lihat, perhatikan, dia sudah sideways sudah sekian lama, dan biasanya saham ini, begitu dia sideways begitu lama, dan Anda lihat range pergerakannya juga sempit, maka menurut saya ini akan sangat bagus. Jadi, ketika dia break, tadi, ini Anda perhatikan, ya, ini ketika top box-nya di 15.30 juga hari ini sudah persis ya, kita tunggu aja misalnya besok ketika dia berada di atasnya 15.30, berarti benar-benar sudah terjadi breakout top box. Nah, ini langkah selanjutnya dia akan menuju ke area sekitar 15.70, 15.90 sampai 16.10. Dan cut loss-nya adalah, kalau saya sarankan adalah sekitar di 14.90 ini. Di bawah 14.90 atau di bawah 1.500 mendingan Anda out dulu. Ini cukup menarik karena dia sideway-nya dan sideway-nya sudah cukup lama. Anda perhatikan tuh sideway-nya sudah cukup lama di sini. Baik, itu, penutupan hari ini di 15.30 menguat di 0,33% dan tadi sempat menyentuh ke level terendahnya di level 15.10. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, BBRI dari perbankan Big Cap.
Tapi rekomendasinya di sini adalah naikkan trailing stop ini. Pak Hendra, bisa dijelaskan tidak Pak untuk rekomendasi naikkan trailing stop untuk BBRI dalam kondisi seperti apakah untuk saham ini? Ya, begini. Contoh, ini sinyal buy pertama kali terjadi pada tanggal 20 Oktober pada saat itu harganya 4390 Dev. Sekarang kan harganya sudah 4820. Nah, Anda perhatikan, di situ ada sinyal buy dengan targetnya dia perhatikan pada saat itu adalah sekitar 4720. Nah, sedangkan harga sekarang adalah 4820. Berarti targetnya sudah tercapai kan? Nah, karena targetnya sudah tercapai, maka yang kita lakukan adalah menjaga agar keuntungan kita tidak berubah menjadi kerugian. Maka saya sarankan, kalau misalnya kita kasih batasan aja, misalnya low-nya hari ini. Low-nya hari ini adalah 4730. Kalau besok atau berapa hari lagi, kemudian berada di bawahnya 4730, maka saran saya itu mendingan Anda out dulu. Artinya apa? Anda sudah untung loh dari yang ketika pertama kali beli tersebut, Anda sudah di atasnya keuntungan R4 kali. Berarti artinya untungnya sudah sangat lumayan banget. Jadi itu harus dijaga. Nah, tapi apakah masih mungkin dia naik? Masih mungkin, karena target selanjutnya dia masih bisa menuju ke katakanlah ke 4.900, 4.980, 50, dan sampai 5125. Maka itu yang saya sebut namanya naikkan trailing stop. Oke. Kayak begitu, Dev. Baik. 5125 tadi ini level sampai dengan akhir tahun tidak Pak Hendra? Kalau 5125 dengan posisi sampai akhir tahun, ini masih kemungkinan kalau akhir tahun masih bisa, masih 5125. Ini kita jaga. Makanya oleh karena itu kita kan bukan dukun ya. Kita adalah seorang trader, jadi kita jagain aja. Kalau misalnya tercapai lebih bagus. Tapi kalau misalnya begitu tercapai misalnya di atas 5.000, 5.100. Nah, itu jagain tuh. Kalau di bawah 5.000, kita langsung take profit. Oke. Berarti itu namanya naikin trailing stop. Begitu deh. Baik, strategi trading untuk BBRI, pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita beralih ke saham pilihan terakhir dari pertambangan batubara. Tampaknya Adaro lebih direkomendasikan, tapi lebih ke arah spekulatif buy. Analisis Anda untuk Adaro, Pak Hendra? Ya, kalau Adaro, karena kita nih benar-benar adalah pertambangan saham batubara yang dimana harganya itu bisa naik turun dan sangat drastis. Nah, tadi kenapa saya spekulasi buy? Karena pertimbangannya Anda lihat yang di bawah ini ya teman-teman. Itu adalah ketika yang bawah itu artinya dia sudah mulai improving. Artinya dia itu mengalahkan performanya IHSG dan memang belum mengalahkan performanya IHSG, tapi dia performanya sudah mulai bagus, momentumnya sudah mulai ada. Nah, jadi yang waktu itu saya lihat ada besar kemungkinan dia akan ngetes yang di area yang warna biru ini, yaitu adalah yang di 3776. Nah, kemudian ternyata dia memang nggak sempat tutupnya memang di bawah 3776, hanya 3740. Nah, besok jika ternyata dia di atasnya 3776 atau yang melintasi di atasnya lautan ini, warna biru ini, maka ini akan bisa menjadi sinyalemen yang bagus. Karena target selanjutnya adalah dia berkembang kalau misalnya dia mampu adalah di sekitar 3930 sampai 4020, 4120. Tapi ingat ya, ini hanya benar-benar trading jangka pendek. Baik. Gitu. Empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada Astra International, BBTN, kemudian juga BBRI, dan terakhir dari pertambangan ada Adaro, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendra, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas Pak, pertanyaan sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif kami cukup banyak. Saya ke Ibu Rini dari Jakarta terlebih dahulu, dari Batubara, menanyakan PTBA Pak, sudah ambil posisi di 3760, analisis support dan resistennya Pak Hendra. Oke, kalau kita lihat dari kalau PTBA ini, maka kita lihat ada peluang dia masih menuju supportnya adalah di area sekitar 3590, dan kemudian resistennya Ibu bisa lihat di sebelah kanan ya, resistennya adalah 370, 380 sampai 3930. Jadi kalau dia malah kalau misalnya berhasil di atasnya 3740, maka Ibu boleh nambah. Tapi kalau dia belum berhasil 3740, sebaiknya Anda tahan dulu. Kalau sementara itu posisinya PTBA seperti itu, Dev. Baik, penutupan hari ini 3680 menguat di 1,10%. Ibu Rini ambil posisi 3760 di hold saja.
sambil menunggu level Masih resisten hold, selanjutnya ya. yang sudah disebutkan Pak Hendra. Betul, 3740. Baik. Siap. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Siahotang dari Medan. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Untuk bumi Pak, di 179 Pak Hendra. Mohon analisisnya untuk seminggu ke depan. Ya, kalau untuk bumi, dia lagi sekarang sideways dan ini berada di salah satu kriteria yang saya sebut agak cukup rawan. Karena apa? Sangat besar kemungkinan kalau dia bisa ngetes di bawahnya yang bottom box, yaitu di bawahnya 172, maka kelanjutannya ini akan jauh menuju ke 169, 160, 150. Kalau dia berhasil tembus di bawah bottom. Nah, sekarang tapi dia juga menarik nih karena dia berada di tengah-tengah. Karena di atasnya dia ada di 194. Jadi kalau menurut saya Anda masih 179 ini kemungkinan besar dia bergeraknya yang ke atasnya itu kemungkinan besar dia mengetes di area sekitar 189 sampai 198 minggu ini. Nah, kalau misalnya ternyata dia di bawahnya bottom box 172, yaitu sebaiknya Anda out dulu. Karena ini memang resikonya cukup gede karena dia berada persis di dekat-dekat bottom box. Nah, tapi yang seperti yang mungkin Bapak pernah lihat di sini pada misalnya pada tanggal di sini tanggal 17 Oktober ketika dia kena menimbulkan ada bottom tersebut dia memang membal. Nah, kita nggak tahu apakah bisa terjadi seperti itu, maka saran saya di bawah 172 Anda mendingan out dulu. Oke, Begitu. Bapak Siahotang dari Medan masuk tampaknya di level penutupan hari ini 179 melemah di 3,24%. Kita ke Jawa Tengah, ada Ibu Sulis, Pak Hendra menanyakan saham agro, Pak. Sudah ambil posisi di 486, Pak. Ya, kalau agro ini sudah sinyalnya sudah sangat-sangat kurang bagus. Nah, ini kemarin, nah ini Anda perhatikan, yang seperti yang saya garis ini ya. Nah, ini adalah yang namanya bottom box. Berkali-kali dia tembus, mau tembus, dia nggak tembus. Nah, sekarang baru hari ini tembus. Nah, artinya apa? Kalau tembus di bawahnya bottom box, itu sangat nggak bagus. Ya, saya nggak peduli dia misalnya ini apapun, tapi kalau dia ketika tembus di bawahnya bottom box, itu menurut saya sangat-sangat kurang bagus, Steve. Jadi target selanjutnya dia kemana? Target selanjutnya dia menuju ke bawah, Mas Ian, adalah sekitar 452 sampai ke 422. Ya, apakah dia mampu berbalik lagi? Belum tentu, tapi kemungkinan besar ya kalau misalnya kita tes ada kemungkinan dia menuju ke 515 sampai 550. Tapi kansnya ini jauh lebih kecil dan lebih cenderung ke arah bawah. Begitu. Oke, hari ini tertekan cukup dalam 6,02% dan ditutup di level 484. Sudah ambil posisi di 486. Tadi sudah disampaikan level support yang bisa diperhatikan untuk mengambil kebijakan atau keinginan berinvestasi selanjutnya. Selanjutnya ada menanyakan MTEK Pak Hendra, dua penanya. Yang pertama ada Dana dari Jakarta. Mohon insight-nya untuk MTEK, kemudian juga Pak Hendra dari Tangerang ini. MTEK sudah ambil posisi di 1670, Pak. Sebaiknya sell, hold, atau average down ini? Silakan Pak Hendra. Nah, kalau saya tidak pernah menyarankan untuk average down. Jadi kalau misalnya Anda merasa saham ini bagus, dan kemudian Anda bisa, misalnya contohnya Anda mau melakukan untuk yang saya lebih suka kalau misalnya saham tersebut, itu Anda jual dulu, kemudian Anda beli lagi ketika di harganya lebih murah, ketika ada sinyal buy. Tapi kalau average down saya nggak pernah sarankan. Kalau saya pribadi, kalau ketika trading, kalau misalnya sudah lebih dari minus 10%, itu saya langsung lepaskan. Dan ini sinyalnya, walaupun dia memang masih secara pikselnya, dia memang secara jangka panjang, dia memang masih ada peluang untuk masih naik, tapi Anda perhatikan tuh, pikselnya 2 piksel merah berturut-turut itu sudah terjadi sinyal sell terus-menerus. Maka target selanjutnya itu adalah ke bawahnya dia adalah sekitar 1420 sampai 1360. Kayak begitu, Dave. Baik, selanjutnya ada Juan dari Batam, Pak Hendra menanyakan Telkom sudah ambil posisi 3980, tampaknya level penutupan hari ini. Telkom juga cukup menarik Pak Hendra, beberapa kali mengalami koreksi dan meninggalkan level 4.000-an, kemudian berbalik arah naik ke atas 4.000-an dan hari ini kembali terkoreksi di 39-an. Analisis Anda Pak Hendra, singkat saja Pak, waktu kita cukup terbatas. Oke, kalau misalnya menurut saya ini dia sedang di range antara 4080, yaitu box atasnya itu, jadi kemudian bottom boxnya adalah 3970. Nah, ini rawan loh Pak, kalau misalnya baru hari pertama Anda beli, saran saya kalau misalnya mau beli itu adalah minimal ada sinyal buy yang cukup bagus, dan di sini tidak ada sinyal buy, yaitu semuanya masih merah terakhir-terakhir ini.
Maka kalau menurut saya, maka kemungkinan besar kalau misalnya dia di bawah misalnya 3970, maka target selanjutnya dia akan ngetes ke 3810 sampai ke 730. Itu yang target pertama. Tapi kalau misalnya dia berhasil, ternyata berapa hari kemudian dia tembus di atasnya 4080. Nah, ini baru saya sarankan karena sudah ada sinyal buy. Nah, kalau selama belum di atasnya 4080, menurut saya mendingan Anda out dulu. Baik, selanjutnya ada Bapak Adi dari Batam, Kepulauan Riau ini. Untuk INDF, Pak, secara teknikal sudah ambil posisi 6275. Tampaknya ambil di penutupan hari ini, Pak Hendra. Nah, ini banyak yang ngambil di penutupan, tapi lagi ke arah bawah. Ini menurut saya nggak tepat loh. Ini harusnya Anda tunggu dulu, karena Anda nggak bisa, kalau misalnya sinyalnya nggak begini, ini kemungkinan besar masih akan melanjutkan ke bawah, yaitu adalah dia masih ke sekitar 6050, 6150, 6050 sampai 5950. Nah, ini yang menurut saya ya mendingan sebaiknya Anda tunggu dulu. Tapi karena Anda kalau sudah terlanjur beli, ya ini berarti supportnya di mana ya? Sekitar, kalau menurut saya masih di sekitar 6050 ini. Targetnya kalau misalnya dia berbalik arah 6400, 6500. Tapi kansnya di bawah 38% untuk bisa naik. Baik, Bapak Adi. Posisi sekarang ya. Ya, Bapak Adi di Batam, Kepulauan Riau. Waktu kita cukup terbatas, Pak Hendra. Pembahasan dari INDF tadi tampaknya mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan kami mohon maaf dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di perdagangan esok hari. Pak Hendra, terima kasih. Sekali lagi sehat selalu, Pak. Ya, thank you, Dave. Ya, terima kasih ada Bapak Hendra Martanolim selaku CEO dan founder Tiamo Capital, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Akhirnya saya David Sanovel dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.